Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal latihan PAS semester 1. Nomor 9, tekanan hidrostatis pada suatu titik di dalam bejana yang berisi zat cair ditentukan oleh 1. Massa jenis zat cair, kemudian 2. Volume zat cair dalam bejana, kemudian 3. Kedalaman titik dari permukaan zat cair, kemudian 4. Bentuk bejana. Jawaban yang benar adalah di sini kita kaitkan dengan rumus tekanan hidrostatis. Rumus dari tekanan hidrostatis yaitu pH sama dengan rho GH. Jadi tekanan hidrostatis ini dipengaruhi oleh massa jenis, kemudian percepatan gravitasi, dan di sini adalah kedalamannya. Berarti yang benar adalah di sini 1. Massa jenis zat cair, kemudian volume zat cair. Ini adalah salah karena di sini tidak ada volume zat cair. Kemudian kedalaman titik dari permukaan zat cair ini adalah benar karena kedalaman titik dari permukaan zat cair ini merupakan H, jadi ini kedalamannya. Kemudian bentuk bejana ini salah, karena bentuk bejana di sini tidak ada. Jadi jawaban yang benar adalah 1 dan 3. Jadi jawabannya yang B. Kemudian nomor 10, jarak dari kaki ke jantung seseorang adalah 1,20 meter dan massa jenis darah adalah 1,06 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Beda tekanan darah antara jantung dan kaki adalah di sini yang diketahuinya adalah 1,20 meter. Di sini adalah jarak dari kaki ke jantung. Ini merupakan ketinggiannya, yaitu H. Jadi H ini 1,20, jadi 1,20 meter. Di sini nolnya bisa dihapus, jadi 1,2 meter saja. Dan massa jenisnya di sini adalah rho sama dengan 1,06 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Yang ditanyakan adalah beda tekanan darahnya. Di sini beda tekanan darah adalah delta P sama dengan berapa? Di sini delta P ini adalah tekanan hidrostatis. Jadi kita akan cari delta P-nya dengan menggunakan rumus tekanan hidrostatis, yaitu delta P sama dengan rho GH. Karena di sini tekanannya terjadi pada zat cair. Jadi makanya di sini adalah tekanan hidrostatis. Jadi sama dengan rho-nya di sini adalah 1,06 kali 10 pangkat 3, kemudian dikali G-nya adalah percepatan gravitasi yaitu 10, kemudian dikali dengan H-nya yaitu ini 1,2, jadi 1,2. Hasilnya adalah 1,06 dikali 10 dikali 1,2 adalah 12,72 kali 10 pangkat 3. Kemudian ini bisa dirubah jadi sama dengan 12.720 Pascal. Jadi ini tekanannya. Jadi di sini jawabannya adalah yang A, 12.720 Pascal. Kemudian nomor 11, jika tekanan hidrostatis pada kedalaman H adalah P, maka pada kedalaman 2H tekanan hidrostatisnya sebesar, jadi di sini yang diketahuinya adalah kedalaman. Jadi kedalaman yang pertama itu H1 sama dengan H, kemudian tekanan hidrostatisnya jadi pH1 sama dengan P, kemudian kedalaman keduanya jadi H2-nya sama dengan 2H. Yang ditanyakan adalah tekanan hidrostatisnya. Jadi di sini pH2 sama dengan berapa? Di sini bisa kita selesaikan soal ini dengan menggunakan perbandingan tekanan hidrostatis. Jadi pH1 dibagi dengan pH2 sama dengan rumus tekanan hidrostatis yaitu rho GH. Jadi di sini rho 1 dikali G dikali dengan H1 per rho 2 dikali G dikali dengan H2. Jadi G-nya ini adalah percepatan gravitasi, ini bisa dicoret nilainya sama. Kemudian rho-nya juga bisa dicoret karena kita anggap di dalam cairan yang sama. Jadi rho-nya bisa dicoret. Jadi ini perbandingannya pH1 per pH2 sama dengan H1 per H2. Di sini pH1-nya adalah P, kemudian kita cari pH2-nya sama dengan H1-nya adalah H dan H2-nya adalah 2H. Jadi H-nya ini bisa dicoret. Jadi kita kali silang pH2-nya ke sini dan 2-nya dikali P. Jadi di sini 2P sama dengan pH2. Jadi tekanan hidrostatis yang keduanya sama dengan 2P. Jadi ini jawabannya. Jawabannya adalah yang D. Kemudian nomor 12,
Gambar di bawah menunjukkan sebuah tabung U yang berisi zat cair. Ini gambarnya. Pada pengisap 2 diberi beban 40 kg. Jadi ini beban 40 kg. Agar pengisap tetap seimbang, maka F1 yang harus diberikan adalah, jadi di sini yang diketahuinya adalah R1-nya. Jadi R1 ini merupakan jari-jari, jadi sama dengan 1. Kemudian R2-nya sama dengan 20. Kita anggap di sini adalah 1 meter, kemudian di sini adalah 20 meter. Kemudian F1-nya yang dicari, berarti di sini yang diketahuinya F2. Jadi F2-nya ini merupakan berat dari bebannya ini, karena di sini adalah kilogram satuannya. Berarti di sini yang diketahuinya adalah M2-nya sama dengan 40 kg. Berarti F2-nya adalah M2 dikali dengan G. Maka F2-nya itu sama dengan 40 dikali dengan 10. Berarti hasilnya adalah 400 Newton. Berarti ini F2-nya. Yang ditanyakan adalah F1-nya sama dengan berapa. Jadi untuk menyelesaikan soal ini kita menggunakan rumus hukum Pascal. Jadi rumus hukum Pascal adalah tekanan pada pengisap 1 ini sama dengan tekanan pada pengisap 2. Jadi di sini P1 sama dengan P2. Rumus dari tekanan ini adalah F per A. Jadi di sini F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Di sini F1-nya kita cari. Jadi F1 per A1-nya adalah rumus luas lingkaran. Jadi ini A ini adalah luas. Jadi Pi R1 kuadrat sama dengan F2-nya adalah ini 400. Jadi 400 dibagi dengan Pi R2 kuadrat. Jadi Pi R kuadrat ini adalah rumus luas lingkaran. Pi-nya ini bisa dicoret. Jadi hasilnya di sini sama dengan F1 per R1-nya adalah ini 1. Jadi 1 kuadrat sama dengan F2-nya di sini adalah 400 per R2 ini adalah 20. Jadi 20 kuadrat. Jadi di sini F1 dibagi dengan 1 kuadrat adalah 1, berarti di sini F1 sama dengan 400 dibagi dengan 20 kuadrat adalah 400. Jadi 400 dibagi 400 adalah 1. Jadi hasilnya adalah 1 Newton. Jadi F1-nya adalah ini, 1 Newton. Jawabannya adalah yang B. Nomor 13. Sebuah batu mempunyai volume 0,5 meter kubik tercelup seluruhnya ke dalam zat cair yang massa jenisnya 1,5 gram cm pangkat min 3. Jika percepatan gravitasi 10 meter second pangkat min 2, maka batu akan mendapat gaya ke atas sebesar, di sini yang diketahuinya adalah volumenya. Jadi V sama dengan 0,5 meter kubik. Kemudian massa jenis zat cairnya yaitu Rho sama dengan 1,5, di sini gram per centimeter kubik. Jadi gram centimeter pangkat min 3 ini adalah gram per centimeter kubik. Ini diubah ke kilogram per meter kubik, jadi dikali dengan 1000, jadi sama dengan 1500 kilogram per meter kubik. Jadi ini massa jenisnya. Kemudian percepatan gravitasi yaitu G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Jadi yang ditanyakan adalah gaya ke atasnya, yaitu F A sama dengan berapa. Di sini karena batunya, maka rumus gaya ke atas ini adalah F A sama dengan Rho G V. Jadi ini rumus gaya ke atas karena batunya ini tenggelam seluruhnya. Jadi sama dengan Rho-nya adalah 1500, kemudian dikali dengan G-nya adalah 10, kemudian dikali dengan 0,5. Hasilnya adalah sama dengan 1500 dikali 10 dikali dengan 0,5 adalah 7500 Newton. Jadi ini jawabannya. Jawabannya adalah yang D. Demikian pembahasan latihan PAS. Kita akan bahas nomor berikutnya di kesempatan berikutnya.